Kalau kemudian sekarang ini state yang berperan membangun koperasi melalui instruksi, kenapa pemerintah masih menggunakan cara-cara kebijakan-kebijakan yang melampaui undang-undang? Nah, ini semua dari aspek kemandirian, demokrasinya, otonominya, semua dilanggar gitu. Jadi saya random sampling gitu, sekitar 10 orang pendiri-pendiri koperasi di beberapa koperasi Desa Merah Putih ini, mereka rata-rata malah berpikir bahwa dengan mendirikan koperasi ini dan didorong oleh pemerintah, mereka akan segera dapat gaji. Justru pemerintah yang tidak mau berdiskusi. Saya setiap hari sudah menulis opini tentang ini, tapi pemerintah tidak membuka dialog. Bagaimana membangun koperasi dengan kajian akademik yang benar? Kalau mau kajian akademiknya dibikin semalam singkat juga, kita juga bisa. Tapi ya resikonya seperti ini. Program Koperasi Desa Merah Putih atau pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ini cukup mengagetkan bagi saya yang setiap hari melototin koperasi. Karena apa? Karena sebelumnya tidak pernah saya bayangkan bahwa presiden akan menyusun ini sebagai program karena memang tidak di state di dalam visi misi beliau sebelumnya sebagai capres dan juga cawapres ya sebagai pasangan. Tapi tiba-tiba muncul ada 80.000 koperasi dan dalam waktu 3 bulan sudah terregister. Sekarang ini sudah berdiri secara resmi, saya pantau langsung dari websitenya, yaitu 80.000 koperasi berbadan hukum. Dan ini adalah hasil dari sebuah ratas yang disampaikan oleh presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan impres yang diperintahkan kepada menteri dan juga pimpinan daerah untuk segera mengembangkan koperasi Desa Merah Putih. Dan agak mengagetkan juga sebetulnya impres ini dasarnya apa gitu. Karena apa? Karena kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, sebenarnya sudah koperasi yang dibangun secara top down itu tidak punya tempat lagi. Karena koperasi itu harusnya milik masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat, dan pemerintah itu bagaimana membangun suatu lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya koperasi. Yang anehnya lagi baru dikeluarkan impres, kepresnya baru dikeluarkan. Nomor kepresnya juga dibikin sama, nomor 9 tahun 2025. Jadi ini saya kurang tahu ini kalau dalam administrasi hukum ini kekacauannya di mana ini. Tapi Bapak Ibu bisa dilihat dalam presentasi resmi dari kementerian yang terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Ada 18 kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pangan yaitu Pak Zulkifli Hasan. Dan kalau kita lihat dari template-template presentasi resmi mereka mengatakan bahwa ini dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Rizky bahwa koperasi itu landasannya adalah demokrasi ekonomi pasal 33. Perkataan demokrasi ekonomi dan koperasi itu ada di pasal 33 dan penjelasannya itu masih berlaku aktif itu menurut dissenting opinion dari Profesor Maria Farida sebagai pakar hukum tata negara. Di sana jelas sekali bahwa pasal 33 ini kata disusun itu penjelasannya ketika menyebut koperasi itu adalah bukan kalimat aktif. Penjelasan dari pasal 33 itu bukan kalimat aktif. Artinya perumus dari Undang-Undang Dasar 45 itu sangat hati-hati betul. Bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Itu merupakan kalimat berita, kalimat yang tidak imperatif. Walaupun perkataan perekonomian disusun, itu perekonomian disusun itu tidak disebut di situ letterlek koperasi. Walaupun Bung Hatta mengklarifikasi bahwa yang saya sebut dengan asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Tapi yang dimaksud adalah disusun itu, di situ jelas sekali bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kalau kita menginterpretasikan kata disusun, itu berarti tidak tersusun dengan sendirinya. Berarti harus ada upaya. Tapi di sana jelas bahwa sebagai usaha bersama itu
usaha bersama sebagai bangsa, bukan usaha bersama secara institusional disebut sebagai mikroorganisasi koperasi. Artinya usaha-usaha swasta dan juga state enterprise atau BUMN itu punya ruang-ruang yang terbuka, ruang-ruang tersendiri. Nah, kita tahu bahwa koperasi hakikatnya adalah sebenarnya sebagai satu sistem alternatif ekonomi yang menjawab kegagalan dari sistem distribusi kesejahteraan yang dilakukan oleh state maupun oleh market, oleh pasar kapitalis. Nah, kalau kemudian sekarang ini state yang berperan membangun koperasi melalui instruksi, saya nggak tahu hari seperti ini di ruang demokrasi yang sudah sangat terbuka, kenapa pemerintah masih menggunakan cara-cara kebijakan-kebijakan yang melampaui undang-undang yang tentunya kalau kita cek undang-undang koperasi itu masih merekognisi kata otonomi koperasi, kata kemandirian, dan itu bukan pasal-pasal langit yang tentunya tanpa makna gitu di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 walaupun undang-undang ini tadi disebut oleh Dr. Rizka sebagai undang-undang yang sudah usur, tapi di sana sebagai undang-undang yang existing hari ini itu harusnya ini yang menjadi landasan. Nah, ini semua dari aspek kemandirian, demokrasinya, terus kemudian juga otonominya, semua dilanggar. Dan saya mengatakan ini adalah suatu cara membangun koperasi palsu yang dilakukan secara koersif. Dan bagaimana masyarakat bisa merespon itu karena ada stimulasi atau iming-iming pendanaan yang berasal dari APBN. Biasanya seperti itu. Jadi disebutkan di dalam impresnya itu bahwa sumber pendanaan ada APBN, APBD, APBDes. Dan kemudian disebut secara letterlet juga kredit program dari bank BUMN atau Himbara yang mana akan menggunakan skema channeling maupun exporting. Nah, kalau skema channeling itu berarti uangnya pemerintah dilewatkan bank. Kalau exporting berarti sebenarnya outstanding dari bank yang disubsidi. Seperti halnya KUR. Saya kira pemerintah yang dibicarakan terakhir-terakhir ini membicarakan soal yang terakhir tadi, model outstanding yang disubsidi atau model KUR, karena di sana disebut bahwa pembiayaan ini untuk modal kerja itu akan digunakan pakai dana dari Bank Himbara ini. Tentunya dengan prudensial sistem dari perbankan kita yang akan kocar-kacir dan rusak, saya membayangkan bagaimana institusi yang baru dibangun, yang pengurus-pengurusnya sampai hari ini ketika saya cek di lapangan, mereka itu bingung. Sebetulnya mereka itu mendirikan rapat pendirian koperasi, tapi ketika saya tanya, ini hampir semua pengurus yang saya tanya, itu mereka tidak tahu harus ngapain. Jadi saya random sampling gitu, sekitar 10 orang pendiri-pendiri koperasi di beberapa koperasi Desa Merah Putih ini, mereka rata-rata malah berpikir bahwa dengan mendirikan koperasi ini dan didorong oleh pemerintah, mereka akan segera dapat gaji. Jadi Prof. Didik, saya kira ini tantangan besar kita, Bapak Ibu, Mas Didip, kita di kelas akademia atau sebagai scholar ini harus segera dapat memberikan kritik tajam terhadap kebijakan yang menurut saya akan menjadi satu peristiwa sejarah yang mungkin akan merusak paradigma. Nah, yang selanjutnya adalah pembentukan ini koperasi ini yang sudah merusak prinsip tadi itu. Ini merupakan pengulangan kebijakan lama sebetulnya. Bapak Ibu, jadi memang di negara-negara postkolonial seperti Indonesia, koperasi Merah Putih ini mengikuti model warisan British Indian Pattern, yaitu rakyat dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membangun kemandiriannya, sehingga legitimasi pemerintah untuk mengambil inisiatif pembangunan koperasi. Kemudian ironinya adalah ini terjadi di
International Year Cooperative yang dijadikan pengakuan oleh PBB. Jadi tahun 2025 ini Bapak Ibu, itu adalah PBB mengeluarkan resolusi sepanjang tahun ini adalah sebagai perayaan Tahun Koperasi Internasional atau International Year Cooperative. Artinya seluruh anggota PBB itu diharapkan mempromosikan dan menggaungkan bagaimana koperasi sebagai lembaga autonomous organization atau organisasi otonom, mandiri dan juga demokratis ini sukses dalam peranannya membangun kekuatan ekonomi. Dan Bapak Ibu, di dalam slide saya tentunya banyak contoh-contoh koperasi sukses yang bisa Bapak Ibu juga temukan melalui internet juga. Ada ICA Global 300 yang merilis lembaga riset Rio Rixem misalnya bekerja sama dengan ICA merilis 300 koperasi besar dunia. Tidak ada satupun koperasi besar dari 300 koperasi besar dunia itu adalah dari Indonesia. Sementara tetangga kita negara-negara kecil seperti Singapura, Malaysia, mereka juga memiliki prestasi yang cukup menarik. Bahkan seperti di Jepang itu Japanese Agriculture Zeno itu koperasi ini asetnya 6 kali lipat, jaringan Japanese Agriculture Zeno itu asetnya sampai 6 kali lipat Honda dan sebagainya. Nah, operasi Desa Merah Putih ini saya menggunakan analisis dari apa yang dilakukan oleh Daimegio dan Powell tentang bagaimana isomorfisme, kalau dalam bahasa sosiologinya itu adalah isomorfisme koersif ya. Jadi koperasi palsu yang diciptakan oleh pemaksaan, dan pemaksaan ini dilakukan oleh negara. Bukan meniru-niru menjadi korporat kapitalis, tapi ini adalah memang sengaja dipaksa sehingga koperasi kuasi atau koperasi palsu ini yang muncul. Ini sebenarnya juga pengulangan dari kebijakan-kebijakan dari sejak zaman kolonial, terus kemudian Orde Baru, bahkan ketika awal reformasi juga sebetulnya ada kredit usaha tani yang menstimulasi berdirinya 48.000 koperasi. Dari jumlah 42.000 koperasi menjadi 90-an ribu koperasi. Artinya bahwa ini adalah proses recycling, daur ulang ya, dari kebijakan lama yang tentunya motifnya kita tahu adalah lebih banyak kepada intensi elit penguasa atau pemilik kebijakan ini. Dalam konteks ini adalah ada kepentingan politik praktis dan juga kickback ekonomi. Artinya saya menyebutnya secara kasar sebetulnya mereka ini sedang memainkan peran sebagai makelar dari proyek yang biasanya juga terjadi dalam proyek-proyek APBN kita di mana banyak mengalami defisit. Jadi mungkin langsung lompat ke kesimpulan saja Mbak. Jadi kita tahu bahwa ada tantangan besar bahwa koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk secara top down ini, saya mengusulkan ini harus dilakukan upaya untuk melakukan deofisialisasi. Kalau ada upaya ofisialisasi, maka tugas kita sebagai scholar tentunya menawarkan konsep deofisialisasi. Karena bagaimanapun hakikat dari koperasi itu dia berkembang sebagai self-regulated organization, itu adalah organisasi otonom yang kemudian dikelola secara demokratis dan juga mandiri. Itulah kekuatan besar dari koperasi dari sejak lahir atau kelahiran dari gerakan koperasi yang kita lihat banyak berkembang di negara maju. Dan bahkan di Amerika itu dari 300 koperasi besar ada 77. Dan mereka sudah bergerak di sektor sampai listrik gitu ya. National Rural Electricity Cooperative Association itu dimiliki oleh pelanggannya, bukan state enterprise seperti kita. Terus kemudian ada juga misalnya di Amerika itu rumah sakit terbaik di kota Washington itu juga koperasi Group Health Cooperative gitu. Jadi koperasi yang seharusnya berkembang di multisektor, di industri ekonomi atau bisnis-bisnis strategis ini akhirnya tidak berkembang di Indonesia karena peran perilaku pemerintah selalu berperan sebagai creator dan sekaligus destroyer. Kita memilih presiden di dalam rezim demokrasi itu adalah kita memilih dia untuk kita perintah, bukan dia malah memerintah kita menginstruksi. Jadi itu instruksi presiden itu hanya berlaku ke karyawannya saja, yaitu menteri-menteri dan gubernur di bawahnya. Tapi tidak bisa menginstruksi rakyat. Dan Anda lebih berkuasa sebetulnya.
Nah, di level ini pemahaman warga negara kita ini yang saya kira kita agak sedikit kembali seperti apa ya? Mungkin hal yang prinsip sebagai warga negara bahwa memiliki kedaulatan saja kadang kita itu lupa bahwa kita itu seperti masih di dalam sistem kerajaan gitu loh, menganggap presiden itu adalah yang berkuasa dan lebih berkuasa daripada kita gitu. Nah, kalau memang ada yang salah dari konsep Koperasi Desa Merah Putih, ya harus ditolak. Kita sebagai warga negara yang benar, kita tolak. Cara menolaknya bagaimana? Kalau kita tidak bisa merubah dia, tidak bisa mengingatkan yang membikin atau presiden dan menteri-menteri ini tidak bisa menyetop apa yang mereka lakukan, kita hanya punya alternatif adalah menciptakan apa yang kita bisa bikin. Artinya kita harus bikin countervailing. Jadi saya berikan case tadi, ketika pemerintah tahun 70-an itu membangun koperasi unit desa, itu gerakan koperasi kredit atau kredit union itu dibangun dari bawah. Mereka itu yang tadinya KUD itu dibangun ditopang dari atas, top down bisnisnya seperti penyaluran pupuk, terus pembelian gabah untuk pengadaan beras bulog, itu dikasih, gedungnya dikasih, bahkan pengurusnya juga ditunjuk, semua gedung koperasinya dibikin, semua gagal, tapi koperasi kredit atau kredit union yang dibangun melalui fondasi pendidikan koperasi dan kemudian melalui kekuatan swadaya, solidaritas, akhirnya mereka itu sampai hari ini mereka masih sustain, masih hidup. Saya kemarin diundang di Lampung, mereka rapat anggota nasional, anggota koperasi secara nasionalnya primernya itu 918 koperasi. Dan mereka adalah salah satu yang membentuk citra koperasi yang positif di Indonesia hari ini. Nah, artinya apa? Itu yang bisa dilakukan oleh warga negara sekecil-kecilnya iman. Tapi kalau tugas kita sebagai scholar, kampus, itu tidak boleh diam, Pak. Kampus adalah ladang akademia. Di sanalah kita harus mendirikan, menegakkan pohon kebenaran. Kita harus menyampaikan apa yang salah dari kebijakan ini. Jadi tidak usah ragu-ragu, Pak. Jadi how to profess. Kita ini punya banyak profesor, tapi profesor yang kritis itulah yang kita fungsikan sekarang ini. Kita banyak dokter yang juga mungkin harus membuat kajian-kajian serius soal ini gitu. Jadi skeptik itu berbeda dengan apatis. Berpikir skeptik itu artinya dia punya perspektif yang berbeda. Kalau berpikir apatis itu artinya tidak mau diskusi. Itu seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Justru pemerintah yang tidak mau berdiskusi. Saya setiap hari sudah menulis opini tentang ini, tapi pemerintah tidak membuka dialog. Bagaimana membangun koperasi dengan kajian akademik yang benar? Kalau mau kajian akademiknya dibikin semalam singkat juga, kita juga bisa. Tapi ya resikonya seperti ini. Apa yang menjadi kemauan menjadi tumpuan masyarakat, akhirnya justru kita akan terjerumus kepada jurang yang sama, mengulang kesalahan yang sama. Jadi Profesor Jos Santayana sudah jelas sekali mengingatkan kita. Apabila Anda lupa untuk belajar mengingat masa lalu Anda, maka Anda akan dihukum. Itu yang terjadi sekarang ini dengan konsep koperasi desa yang mengulang apa yang kita warisi dari sistem kolonialisme ketika memberangus gerakan koperasi dari bawah dan kemudian koperasi unit desa serta koperasi pertanian yang distimulus oleh kredit usaha tani. Coop Academy atau Cooperative Academy itu kalau Anda pergi ke kota Manchester, awal mula organisasi koperasi ada di sana. Kota kecil itu punya 24 Cooperative Academy. Dan itu sekolah berperi kemanusiaan ya, sekolah yang berbasis values. Seperti halnya Paramadina yang kita kenal, ada nilai-nilai luhur yang kita pegang betul sebagai akademia di sini. Itu sekolah koperasi itu sebenarnya ajaran yang sangat tinggi karena apa? Membentuk manusia multidimensi, bukan homo economicus. Kalau saya menjadi sarjana ekonomi, saya belajar tentang koperasi itu otomatis dia sifatnya heterodoks. Dia sifatnya multidimensional cara pandangnya. Jadi tidak bisa hanya membicarakan ilmu ekonomi dalam konteks bicara market market driven
sistem dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi itulah nilai tambah dari sekolah koperasi. Sayangnya di Indonesia itu tidak apa, mata kuliah koperasi waktu saya mengajar sebagai praktisi di UI, teman-teman sekolah di UI itu saya tanya kenapa kok mata kuliah koperasi sudah nggak ada waktu dulu awal-awal itu, tapi sekarang menjadi mata kuliah wajib yang menarik. Tapi di kampus sekolah waktu S1 itu juga mata kuliah koperasi tidak ada, walaupun saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Ini temuan peradaban manusia sebagai ilmu pengetahuan baru, dan bahkan adalah sistem perusahaan, kalau disebut sebagai perusahaan adalah perusahaan yang futuristik karena melampaui dari sistem kepemilikan ESOP atau kepemilikan saham oleh buruh yang dilakukan oleh korporasi. Bahkan ini konsumennya pun bisa menjadi pemilik. Kenapa ini tidak ada yang mempelajari gitu loh? Kenapa tidak diajarkan? Jadi koperasi di Indonesia itu tidak bisa berkembang, salah satunya karena sudah disingkirkan sejauh mungkin dari sejak sebelum masuk ke pikiran. Jadi sudah diperlakukan tidak adil sebelum masuk ke pikiran. Kalau Pramudia Lantatur itu adilah kamu sejak dalam pikiran. Ini sebelum masuk pikiran saja sudah dibuang ke anak-anak muda ini, sehingga mereka taunya ya sistem ekonomi kapitalis, ilmunya ekonomi neoklasikal ekonomi gitu. Nggak punya referensi yang lain. Jadi saya kira penting sekali tadi oleh Profesor Didi tadi, International Cooperative Law Guidance di seluruh dunia itu sebetulnya boleh mendirikan koperasi itu 2 orang atau 3 orang. Singapura itu cooperative law-nya atau undang-undangnya boleh orang mendirikan 3 orang. Di mana di Jepang juga 3 orang. Hanya di Indonesia yang harus 20 orang, terus kemudian kemarin Omnibus Law mengoreksi jadi 9 orang. Sudah 9 orang mendirikan koperasi, pikirannya adalah mencari bantuan dari pemerintah dan minta digaji sama APBN, APBD, APBDes. Gimana kita mau membangun entrepreneurship berbasis koperasi? Jadi koperasi tidak bisa tumbuh berkembang karena apa? Di Indonesia regulasinya juga banyak menganiaya koperasi gitu. Terima kasih. Mungkin komentar singkatnya bahwa koperasi harusnya ditumbuhkan secara natural as a business as usual, tapi dia berbeda. Capital is not master, but capital is just a servant. Jadi hanya alat bantu, bukan sebagai alat penentu dalam decision making dari sebuah korporasi. Terima kasih.